Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 3,35%. Dengan sekarang total market cap mencapai 1,61 triliun US dollars. Kita bisa lihat dengan jelas sekarang Bitcoin kembali lagi ke daerah 35.000, walaupun ya kalau kita hitung sih lebih tepatnya nyaris ke 36.000 ya, cuma beda beberapa dolar saja. Nah, tapi intinya baik lagi, ini gue jadi inget sama komen kemarin. Ada yang komen bahwa, wah bang, buat apa nungguin FOMC dong? Wah abang salah nih, kalau gitu harusnya beli dari kemarin. Ya semoga saja dia nggak beli di sini ya. Beli itu di apa? Support. Jangan beli di apa? Resisten. Ya, jadi gini, sekali lagi, kita sepertinya terlalu sering memikirkan potensi untung dulu dibandingkan resiko. Ya. FOMC tentunya ini adalah resiko yang gue sudah bahas dari kapan. Ya. Dan ini gue ingetin sekali lagi, it's not even the beginning. Ya. Mereka masih baru meeting menentukan kayak gimana. Belum kejadian interest rate-nya naik. Itu aja kita bisa lihat ngaruh sekali ke market. Ya. Dan bukan hanya cryptocurrency saja, ya kita bisa lihat kemarin jadi week raksasa ya. Bukan cuma kripto saja, tetapi kita bisa lihat bahwa S&P 500, lalu Dow Jones, dan juga Nasdaq semua terpengaruh. Gitu. Jadi, buat apa nunggu FOMC? Ya, this is the answer. Ya. Kita nggak pernah tahu bisa sampai segimana parah. Ya. Nanti kita bahas lebih detailnya gimana keputusan dari The Fed ya. Tapi intinya ini yang gue ingatkan. Pikirkan dulu resiko, baru pikirkan potensi cuan. Konfirmasi dulu sebelum maksain beli di resisten. Karena yang kemarin kita bisa lihat resistennya jelas kok. Ya, nggak perlu jenius teknik analisis. Di sini ya, di EMA 50 gitu. Nah, ini juga sama kurang lebih nyerempet juga sama video kemarin yang gue bahas mengenai Baby Doge ya. Ya, baik lagi sama aja sih kurang lebih ngomongnya ya kayak dulu gue buff Doge juga. Gue kasih tahu fakta-faktanya, gue kasih tahu auditnya seperti apa. Ya, ujung-ujungnya dibilangnya haters lagi. Ya, padahal ya kalau kita lihat buff Doge ya, kita iseng-iseng nih, buff Doge. Ya, buff Doge. Waktu gua bahas itu masih di daerah sini ya. Pokoknya depannya 8 kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Gue ingatnya di chartnya nih. Kalau di chartnya kita itu bahas pertama kali di sini nih. Di daerah sini nih. Waktu lagi ngepam lagi. Gue bilang ini sketchy. Secara fundamentalsnya sketchy gitu. Dan tim dev jelas-jelas tarik liquidity. Nah, ironisnya apa? Pembahasan kemarin Baby Doge pun mengenai itu. Liquidity mereka technically cuma butuh 2 orang yang nge-sign untuk ditarik. Gitu. Jadi ya well, mirip-mirip gitu. Jadi ya baik lagi, orang lebih suka melihat potensi pumpnya dibandingkan resiko seperti ininya. Karena sekarang udah sepertinya orang sudah lupa aja dengan buff Doge. Padahal dari posisi kita bahas di sini ke sini udah berapa jauh gitu. Jadi ya ini gini, ini mengingatkan sekali lagi untuk menjaga resiko. Itu yang paling penting. Jaga resiko dulu, baru mikirin potensi cuannya bisa sampai mana. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjut ke FOMC ya seperti apa. Oke, dan ini dia sudah keluar akhirnya statement dari The Fed. Ya, ini literally masih panas banget dari panggangan ya. Dan mereka akhirnya mengatakan bahwa apa? The sectors most adversely affected by the pandemic have been improved in recent months. Jadi intinya apa? Sektor-sektor yang paling kena COVID-19 gitu, yang paling kena efeknya dari pandemi kemarin sudah mulai ada improvement. Tetapi karena kenaikan COVID-19 yang belakangan ini meningkat lagi, ya otomatis juga kena efeknya gitu. Tetapi mereka melaporkan bahwa job gains dan juga unemployment rate sudah turun secara substansial gitu. Artinya apa? Ya mulai membaik gitu, semakin sedikit pengangguran di Amerika Serikat. Tetapi mereka menulis di sini, the path of the economy continues to depend on the course of the virus. Jadi mereka juga nggak buta bahwa kalau virus ini tambah parah, ya otomatis ini bisa tambah hancur gitu. Bisa mungkin ya bisa seperti dulu lagi gitu. Tetapi akhirnya mereka sudah memutuskan bahwa akan sesuai dengan target kemarin gitu. Jadi tidak ada perubahan ya. Di mana mereka ini mencari maximum employment dan inflation rate-nya itu di atas 2% for the longer run ya. Maka mereka tetap memutuskan untuk tidak mengubah target range mereka. Untuk Federal Funds itu 0 sampai 1/4% gitu. Jadi mungkin saja market menerima keputusan dari The Fed ini sebagai suatu yang sedikit bearish, makanya mereka turun lagi gitu ya. Tapi jujurnya not bad. Karena kenapa? Minimal mereka sudah ada bantalan dulu gitu. Ada bantalan dulu kemarin, jadi dropnya nggak tambah parah, nggak membuat lower low
ya. That's the good partnya atau ya silver liningnya ya. Jadi ya intinya apa? The Feds nggak berubah plannya, tetap sesuai dengan yang mereka akan lakukan sebelum-sebelumnya ya. Dan tentunya the committee ini sudah menentukan untuk mengurangi monthly pace of net asset purchase ya, alias apa? Mulai tapering, akhirnya mulai tapering, dan ini tuh akan diberhentikan total pada early March ya, Maret awal gitu. Dan tentunya mereka mengingatkan sekali lagi bahwa apa? The committee would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if risk emerge that could impede the attainment of the committee's goal. Jadi intinya mereka mengatakan kalau sampai ya kacau lagi seperti dulu, kita nggak akan tetap kekeh gitu, kita nggak akan kekeh maksain plan ini. Jadi mereka akan berubah, andaikan sampai terjadi ledakan Omicron misalkan di Amerika Serikat, walaupun kita tahu sebenarnya technically udah sedikit meledak di Amerika. Kalau itu tambah parah, the Feds basically ngomong bahwa ya mereka siap kok untuk balikin lagi gitu si stimulus ya. Jadi that's the good news. Mereka nggak memutuskan kemungkinan bahwa mereka bisa menurunkan lagi interest rate ya. Kalau interest rate turun lagi, ya otomatis that's good for the markets ya. Jadi kurang lebih seperti itu keputusan dari the Feds ya. Semoga saja kedepannya bisa semakin bullish ya, semakin kalau bisa interest rate-nya jangan terlalu cepat naiknya ya. Oke, dan kembali lagi kita masuk ke BTC ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin dia luar biasa membuat tiang ya, dia membuat tiang and not good ya, not good. Tapi ya kalau kita mau ngomong minimal kalau kita mau jujur ya, masih lebih mending dibandingkan dengan misalnya ya, Dow Jones ya. Dow Jones lebih parah ya, lalu Nasdaq juga ya technically speaking not that bad lah ya, not that bad. Jadi ya itu yang kita bisa syukuri dari kondisi market sekarang. Tapi ya baik lagi sekali lagi ya kenapa kita nggak beli, kalau gue pribadi ya, kenapa gue nggak sarankan beli sebelum kita tahu FOMC, we'll never know bisa sampai separah apa gitu ya. Jadi ya gue harap yang kemarin nggak ada yang beli di daerah sini ya, karena ya kalau beli di sini jelas-jelas salah. Kenapa? Ya beli di resisten gitu kesannya ya. Nah sekarang harapan utama dari Bitcoin adalah semoga saja 20-nya masih cukup kuat. Ya, 20 cukup kuat. Walaupun sekarang sedang tembus, tapi ya baik lagi masih ada 48 menit dari gua video ini sekarang ya, dari gua rekam video ini. Sekarang jam 10 lebih 12 menit, berarti masih ada sekitar 48 menitan. Semoga saja Bitcoin bisa kembali lagi ke atas 20 dan menjadikan 20 sebagai support ya. Dan pelan-pelan bisa naik lagi, retest lagi 50 dan tembus. Gitu ya. Tembus dan retest lagi 50 sebagai support. Nah, kalau gue pribadi, tergantung lo konservatif atau enggak. Kalau lo konservatif, ya udah lupakan 4 hourly chart, pindah ke daily. Pindah ke daily, tunggu sampai dia bisa mulai menjadi ancaman bagi 20. Ya, mulai retest lagi 20. Karena gue ingatkan sekali lagi, terakhir dia kena 20 langsung muntah darah di sini ya. Pukul tenaga dalam sampai muntah darah kayak film itu, kayak film kungfu zaman dulu tuh. Wah, dipukul muntah darah, hancur ke bawah ya. Jadi gue ingetin, masih ada kemungkinan seperti itu juga gitu. Jadi buat yang konservatif ya just chill ya, tunggu dulu. Buat kalian yang lebih agresif, mungkin boleh pertimbangkan apabila dia mulai tembus lagi 50. Dan sekali lagi gue tekankan ya, bukan cuma tembus doang. Tembus, close, dan retest 50. Nah, mungkin boleh aja kalian averaging di situ. Tapi masuknya lebih ke apa? High risk. Ya. Kenapa high risk? Ya, lihat sendiri di daily-nya seperti ini. Ya. Jadi gue harap ini bisa menjadi jawaban kenapa nggak beli aja dulu sebelum FOMC. Ya, ini resikonya. Ya. Dan basically kurang lebih seperti itu. Dan gini, masih ada kemungkinan bisa drop. Ya, masih ada kemungkinan bisa drop. Nah, dropnya bisa sampai kemana, Bang? Dropnya kita bisa lihat tetap masih bisa sampai ke 30.000. Nah, masih bisa ke 30.000. Dan technically speaking di sini mulai ada struktur ya. Jadi kalau sampai ini ada option ketiga nih. Buat kalian yang agresif banget kayak gitu, buat yang medium nih, mungkin boleh aja buy limit di sini. Andaikan sampai dia drop ke daerah 35 atau bahkan kalau mau sampai ke 33. Tinggal kalian yang pilih mana yang lebih oke. Ini struktur, ini wick ya. Biasanya sih struktur ya, tetapi balik lagi juga ada yang merasa bahwa oh wick juga boleh ya. Jadi tinggal kalian timbang-timbang sendiri. Antara 35 sampai 33.000 kalian yang pilih sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan harapan gue adalah sebenarnya yang paling penting itu bukan di 4 hourly sih ya. Walaupun ya itu step by step ya 4 hourly. Tapi yang paling ekstrim penting menurut gue adalah di daily.
Kalau dia mulai bisa bertahan, ya nggak ke pukul 20, itu pertanda yang sangat baik. Ya. Tapi kalau selama dia masih terus ke pukul 20, that's bad. Ya. Selain dari itu juga yang penting adalah jangan sampai dia close daily di bawah dari sini. Di bawah dari sekitar 35 lah ya. Jangan sampai dia close 33, 32. Aduh, pagi 32, jangan ya. Karena kenapa? Dia kembali lagi membuat lower low, seperti itu. Dan seperti yang gue sudah bilang berkali-kali di channel ini, selama satu aset masih membuat lower low, dan lower low, sulit untuk dia bisa reversal, gitu. Oke, dan masuk ke Cardano. Cardano pun basically sama ya dengan BTC. Cukup menyedihkan ya, karena kemarin padahal sudah not that bad ya, lumayan seperti ada momentum. Tetapi ya balik lagi ya, seperti yang gue bilang, Cardano sekarang sangat-sangat terkait sekali dengan BTC. Jadi ya kembali lagi turun gitu. Dan kalau Cardano sih sebenarnya kalau kita lihat sekarang main support dia adalah sekitar di $1 ya. Kenapa? Mungkin lebih ke angka psikologis kalau gue lihat ya. Seperti yang gue bilang ya, sering kali angka-angka bulat seperti $1, $2, 40, 50 yang bulat gitu, itu sering kali berubah menjadi satu support atau resisten. Kenapa? Well, karena kadang-kadang orang suka take profits atau pasang buy limit di daerah yang bulat angka-angkanya ya. Jadi ya kita lihat nih ya, apakah Cardano bisa bertahan di atas $1 atau tidak. Karena sudah beberapa hari lalu ya, dia sempat lebih rendah daripada $1 ya. Di sini terendahnya sempat di 0,95, di sini sempat di 0,91. Di sini pernah 0,99 ya. Jadi intinya apa? Selama dia masih bisa close di atas dari $1, not that bad ya. Tapi is it good? Not really sih. Tapi ya not bad lah dibandingin kalau dia sampai udah mulai close terus di bawah $1. Bad news for Cardano ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan gue ingatkan lagi DCWT ini, sekali lagi gue ingatkan, bukanlah financial advice. Yang pertama itu sangat penting ya. Dan yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal ya. Jadi jangan berharap lu dapat sinyal di sini. No ya. Di sini tujuannya adalah untuk membiasakan lu charting, dan ujung-ujungnya the end goal lu bisa charting sendiri gitu. Dan yang bikin gue happy, sudah ada beberapa orang yang bilang bahwa yes, mereka literally belajar dari nol charting pure dari channel ini. Itu yang gue harapkan bisa terjadi ke banyak orang ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cosmos atau Atom ya. Sayang sekali ya, ternyata MA20-nya cukup ganas ya, dan diperparah dengan BTC turun ya. Atau lebih tepatnya kalau mau ngomong salah, mungkin salahnya si FOMC ya. Dimana dia ketarik juga dengan berita itu, dan akhirnya ya kita bisa lihat. Tapi good news-nya kemarin dia nggak close di bawah dari MA50. Itu yang penting. Dia nggak close. Dia nge-wake tapi nggak close. Jadi buat kalian yang buy limit di MA50 udah kena harusnya nih ya. Dan sekarang yang menjadi PR untuk Atom adalah jangan sampai dia close di bawah dari 50. Begitu. Kalau sampai dia bisa close di atas dari 50 ya, daily-nya dalam 20 jam lagi, ada kemungkinan skenario selanjutnya adalah dia akan bermain pingpong 20 dan 50. Tinggal kita lihat siapa yang menang nih, break up atau breakdown ya. Semoga saja break up. Dan tentunya break up ini sangat ditentukan juga dengan BTC ya. Kalau BTC mulai bisa rally lagi, that's good ya. Nah, itu skenario terbaiknya kalau dia bisa close di atas 50. Kalau andaikan dia close di bawah, apa skenarionya? Nah, skenarionya tentunya adalah MA200 sebagai support gitu. Nah, jadi 200 kita bisa lihat bahwa kemarin sempat dites ya tanggal 22 Januari, dan not bad, dia mantul di situ. Jadi sebenarnya kalau seandainya dia breakdown ya, dalam 7 jam lagi dia breakdown, ya kalian boleh aja pasang buy limit di MA200. Atau alternatively bisa juga kalian pasang di sini $26 lebih 61 sen. Kenapa di sini? Karena kita bisa lihat ini adalah satu major support di mana dia sudah dites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, 12 kali dites dan menjadi support yang cukup baik untuk Atom. Ya, gue sudah pernah bahas di DCWT waktu zaman apa nih? Waktu bahkan sampai November di sini ya. Jadi ya itu. Semoga saja dua support ini bisa cukup kuat untuk menahan harga Atom apabila dia breakdown gitu ya. Jadi ya baik lagi, charting itu kita nggak boleh cuma oh ya ke sini terus targetnya akan cuan di sini. Kita harus siap-siap juga kalau sampai ada skenario dia breakdown. Kalau breakdown, support mana yang harus ditahan? Kalau tembus, apa yang terjadi? Ya, menurut gue itu cara yang terbaik. Jadi jangan mikirin dulu potensi cuan, seperti yang gue bilang di depan, pikirin dulu resikonya seperti apa, baru nanti cuan ngitungnya di belakangan. Ironisnya, gue dengan mindset seperti itu lebih profitable dibandingkan dengan gue mikirin cuan dulu. Gitu. Kenapa? Karena
pada dasarnya di markets apapun tujuan utama kita adalah menjaga resiko dulu, menjaga dulu uang kita, baru mikirin cuan. Gitu. Jadi kalau orang yang suka lupa dengan resiko, seringnya pas dihitung-hitung lagi, loh kok gue rugi ternyata ya? Yang kenapa? Karena nggak ngitung resiko. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk atom. Dan FTM ya kurang lebih mirip-mirip seperti atom, tapi bedanya kalau atom itu dipukulnya sama 20 aja, FTM di double uppercut nih kayaknya ya. Kemarin di tes 20 digampar sama 20 dan langsung juga dicekek sama 2 dolar lebih 33 ya. Kembali lagi menjadi resisten. Cukup menyebalkan, tetapi ya baik lagi. Ini mengingatkan bahwa we do not own the market. Kita bukan yang punya market. Kita hanya bisa mengikuti pergerakan di market. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dia kembali lagi retest MA50 for now. Ya. Jadi dalam 20 jam terakhir ini tentunya juga cukup penting untuk FTM atau Phantom. Apakah dia masih bisa bertahan di apa ya? Satu selat yang cukup tipis ini ya. Kalau dia bisa close di atas sini, ya kita lihat mungkin akan seperti ini ya. Atau ya balik lagi bisa reject oleh si 2 dolar 33 sen. Karena kemarin sudah beberapa kali menjadi resisten ya. Dan seperti yang gue bilang juga kemarin ya, dia kemarin sempat breakout tapi tipis-tipis. Jadi ya bisa dibilang kagok gitu ya, dia tembusnya kagok. Biasanya kalau tembusnya nggak kagok, ada cukup ruangan, dia bisa ada retracement dan lanjut lagi ke atas. Tapi kalau kagok, sering kali ya gini, kepukul sama resisten selanjutnya. Jadi kurang lebih untuk Phantom, lebih ke wait and see ya menurut gua. Karena kalau lo mau beli di 50, ya kecuali lu nggak punya Phantom di daerah MA50, boleh aja lo averaging di situ. Tapi please gue ingetin averaging, jangan all in ya. Karena peluang masih lanjut turun masih lumayan besar gitu. Dan kalau kita mau lihat apa ya, support yang lebih makro lagi, well technically speaking di sini ada MA20 gitu. Jadi kalau lo mau averaging dari sini sebenarnya sih oke-oke aja ya. Tapi please, gue ingetin lagi, averaging. Jangan all in, ya. Karena walaupun ini support yang cukup kuat ya, dalam beberapa minggu ke belakang nggak tembus, tapi ya jangan sampai all in lah pokoknya ya. All in tuh nggak pernah bagus lah all in tuh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan kita masuk ke Luna ya. Luna kembali lagi sesuai dengan kemarin ya, trennya masih lanjut turun. Ya, jadi sekarang kita bisa lihat lanjut lagi turun ya. Dan weekly-nya sudah kena nih. Buy limit kalian harusnya sudah kena karena gue pribadi udah kena. Jadi yang kita harus lihat ada dalam 3 hari lagi ke depan nih. Apakah dia akan close di atas atau di bawah. Ya, kalau di bawah, ada potensi dia bisa mengunjungi MA50 di weekly. Which is itu sekitar 30 something. Ya, 31 lah tepatnya ya. Jadi weekly close pada Luna ini cukup menegangkan ya kalau sampai dia bisa seperti ini lagi ya. Dia close lagi di atas ya alias cuma nge-wick aja. That's good ya. Nah, tetapi baik lagi ini masih sangat terpengaruh dengan ya BTC. Semoga saja BTC sudah cukup ya si koreksinya karena si FOMC dan bisa lanjut lagi rally. Kalau lanjut lagi rally ke atas ya sudah Luna ada kemungkinan bisa selamat gitu. For now, ya kurang lebih seperti itu yang menjadi inilah. Although sebenarnya kalau mau ngomong support masih ada satu lagi sih ya. Andaikan sampai 20 tembus masih ada satu lagi sebenarnya di daily, yaitu di MA200. Begitu karena kalau kita mau ngomong sih kemarin ya dibilang bagus banget juga enggak sih, tapi ya oke lah, harusnya cukup oke untuk menjadi support. Jadi untuk Luna buy limit technically speaking bisa aja lu pasang di MA200 di daily. Di 4 hourly lupakan dulu lah karena kita lihat ya semuanya udah tembus dan kita lihat dia terus membuat ya terus kepukul 20 lah lebih tepatnya lihat dipukul terus dipukulnya pelan-pelan tapi dengan pasti terus thread ke bawah ya. Jadi for now buy limit terdekat di MA200 gitu. Oke, dan AVAX ya sayang sekali kemarin nembus di sini. Kemarin sempat bertahan tetapi sekarang kembali lagi dia turun lagi ya. Jadi ya, baik lagi ya, AVAX salah satu aset yang cukup terpengaruh karena dropnya BTC tentunya dan juga FOMC ya. Tetapi not bad-nya apa? Not bad-nya dia tidak membuat lower low, alias dia nggak masuk ke daerah sini lagi ya. Jadi that's the good news. Tetapi baik lagi kalau untuk AVAX masih masuknya lebih ke wait and see ya karena kita lihat sendiri masih seperti ini bentuknya ya. Dan kalau kita di 4 hourly chart-nya pun dengan sangat jelas ini mirip sekali dengan BTC ya. Mirip sekali. Kita lihat ya. Ini AVAX, ini BTC. Sekali lagi.
Ini AVAX, ini BTC. Sangat mirip, dua-duanya kepukul oleh MA50 dan sekarang sedang retest MA20. Apakah dia cukup kuat untuk menjadi support atau tidak. Jadi, ya for now lebih baik ya wait and see, atau kalau lo mau terapin kayak di BTC juga boleh ya. Andaikan dia sampai tembus ke 50 dan jadi support tuh boleh averaging di situ. Tapi please gue ingatin sekali lagi itu masih masuknya ke high risk gitu. Jadi kurang lebih untuk AVAX seperti itu. Kita lihat di weekly-nya dia sih sudah tembus 20 jauh ya. Tinggal ya kita berharap dia bisa cukup aja bertahan di Fibo di sini karena di sini juga ada struktur ya. Semoga saja struktur ini cukup kuat untuk membantu. Jadi nggak perlu sampai ke MA50. Itu harapannya ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk AVAX. Dan ya kalau kalian technically kebelet banget pengen beli AVAX gitu untuk nambah posisi ya boleh di sini deh ya, di struktur sini. Alias kalau mau lebih gampang ya di sini aja deh, di Fibonacci ya, Fibonacci 61,8%, yaitu di 54 atau kalau mau buletin biar lebih gampang $55 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan XRP. Kita bisa lihat bahwa XRP ya lumayan bikin deg-degan ya, dan cukup banyak yang request kemarin karena ya mungkin ini TA-nya bikin sport jantung ya. Tapi good news-nya apa? Good news-nya untuk XRP adalah dia di sini ada support struktur. Di mana di Mei sebelumnya kemarin dia jatuh ya, dia jatuh di sini dan basically bottom-nya di sini ya. Nah, semoga saja bottom-nya XRP kemarin di ya Mei Juli lah ya, Mei Juni Juli ya, itu bisa cukup kuat untuk menahan harga XRP lagi. Jadi technically speaking ini bisa aja dijadiin buy limit ya. Berharap bisa mantul lagi di situ. Itu mungkin kesannya kayak kita pasang buy limit BTC di 30.000 lah gitu kesannya kalau kita taruh di sini. Jadi kurang lebih untuk XRP sih sebenarnya quite simple seperti itu, tetapi secara TA-nya it's not looking good ya. Karena dia cenderung volumenya ya walaupun dibilang jelek banget sih enggak, cuman ya enggak gede gitu ya, dan dia seperti sideways ekstrim gitu. Dan di 4 hourly chart-nya pun kita bisa lihat dengan jelas walaupun dia tembus 20 tapi kita lihat enggak higher high-nya tuh sangat tipis gitu dibandingkan di sini ya. Berbeda dengan misalkan BTC gitu ya. BTC dia tembus higher high-nya not bad gitu. Nah, kalau di XRP nggak terlalu gitu. Jadi ya apa namanya, kalau mau pasang buy limit sih siap-siap aja di sini boleh ya. Tapi please gue ingetin lagi jangan all in ya. Walaupun ini support kuat in theory ya. Tapi biasanya all in is never good gitu. Mungkin satu-satunya yang lo boleh pertimbangkan all in itu di MA200 di weekly-nya BTC. Selain dari situ gue nggak terlalu secara data nggak terlalu sarankan lah untuk all in di posisi manapun kecuali di situ ya. Jadi kurang lebih untuk XRP seperti itu. Dan kalau mau kita bilang is it bad? Ya ada yang lebih parah sih, ada yang lebih parah. Tetapi ya dibilang bagus banget juga nggak XRP. Apalagi ya itu XRP kan punya musuh bebuyutan yaitu SEC ya. Jadi ya mungkin kalau dia udah beres dengan SEC, dia mulai bisa listing lagi, ya kemungkinan dia akan bisa kembali lagi menjadi aset yang yang jadi premium lagi lah gitu. Kesannya kalau sekarang rada sedikit bikin deg-degan karena urusan SEC-nya, walaupun udah lama, tapi ya tetap itu seperti ngeganjel gitu kesannya ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.